kok kayak nggak ada oksigen? Kalian nafas lah. Iya buat apa? Sekarang gini. Kalau Apa? kita play lagu udah nih takut tambah dewasa. Mereka nafas. Nah itu susah nafas. Nah, aku semangatin. Aku tetap bernafaslah sobat-sobat. Nah kan nggak ada bernafas lah sobat-sobat liriknya. Loh, Ayo, nggak ada kan? Kenapa nggak bikin lirik bernafas lah? Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lo tahu, banyak juga hal yang lo belum tahu mungkin. Dan kali ini mungkin banyak hal yang lo nggak tahu juga tentang gimana sih bacanya? usaha dikit dong. Gimana sih bacanya? Lagian nama konsonan ini huruf A, U, B, U, C, A, U. huruf apa sih selain huruf vokal tuh? Konsonan. Huruf konsonan semua. Ya nggak apa-apa. Ya, gimana bacanya? Coba gimana bacanya? Bacanya Gitaf. Gitaf. Iya. Kenapa susah-susah amat sih ngasih nama? Ya, biar Nama lu siapa sih? biar mikir. Ya, ngapain biar mikir? Ya biar diomongin. Biar diomongin terus mikir orang jadi males susah bacanya, gue jadi gak mau denger. Jadi gitu gimana Ya kalau nggak bikin apa-apa, lagu? it's okay. It's okay, gaya banget tuh. It's Ya okay, kalau it's okay. misalnya orang pengen tahu aku ya mereka udah, akan makanya tahu lebih dalam. Ya udah mungkin orang banyak yang udah tahu lo. Itu siapa? Enggak, belum banyak yang tahu. Sombong banget. Orang soalnya lebih tahu Kukuh. Ya itu pasti. Itu iya. Ya gua kasih tahu aja itu jadi famous tuh susah ya. Siap-siap aja. Tapi mungkin ada orang yang udah tahu lu juga. Iya. Ada juga yang belum tahu mungkin. Yang belum tahu mungkin lu bisa kasih tahu itu siapa? Halo, aku Gita, aku musisi, penyanyi dan penulis lagu. Anjay. Kurang menarik ya? Ahmad Dhani lah gitu ya. Ya kan Ahmad Dhani musisi, penulis dan pengelola lagu ya. Ya udah kita akan bahas 3 topik, di mana topik ini nanti lu setuju atau enggak. Oke. Dan gue setuju atau enggak, dan lo mudah-mudahan sih lo setuju aja ya supaya nggak cari masalah sama gue. Sebelum mulai lo tanda tangan dulu boleh di sini. Seru banget. Apaan sih tanda tangan aja seru? Lo nggak pernah daftar bank apa gimana? Soalnya nggak ada artis yang punya tanda tangan aku. Oh berarti gue artis ya? Iya. Iya sih emang. Menurut Yang aku minta sih tanda tangan artis. emang apa biasanya? Penggemar, penikmat lagu atau apa gitu. Baru Emang pertama pegawai kali kamu bank artis pertama. Kok kayak nggak seneng gitu sih dipanggil artis, aneh. Ngapain jadi artis? Kenapa? Apa enaknya jadi artis? Enak, Enak apa? banyak duit. Lah, artis banyak duitnya. Kata siapa? Seru. Kok seru? Katanya tadi banyak duitnya. Gak Kan semua jadi artis banyak bisa- duitnya tau. Kenapa? Ya gak semua Wah. artis banyak job. Emang lu banyak job gitu maksudnya? Lu mau pamer Artis kalau itu, lu banyak job? sebentar dulu. Apa? Artis itu nggak cuman harus, artis itu pasti ada karyanya. Ya, Karena tapi tadi artis lu- itu berasal dari artis, seniman. Berarti dia berkarya. Ya tapi tadi lu duit, bukan karya. Karena lu sih bilang dari awal. Ya Karyanya sebanyak, banyak. dikit banyaknya itu tetap bikin bahagia karena dia menghasilkan karya. Terus ngasilin duit gak apa-apa? Ya papa nggak apa-apa. Tadi lu bilang artis banyak duitnya. Kan banyak relatif. Ayo lanjut aja deh tanya, ribet. Ya udah, topik Pusing. pertama. Anak sekolah rambutnya boleh gondrong. Setuju gak? Enggak. Kenapa? Karena kalau di sekolah itu kan mengutamakan kerapihan ya. Iya. Jadi menurut aku ya harusnya kita ngikutin standar rapi yang sekolah mau. Standar rapi gimana? Kalau standar gondrongnya kayak Kevin Aprilio juga rapi. Enggak. Lah, rapi. Apalagi ada jenggotnya sekarang. Lah iya. Enggak. Ya kalau misalnya kayak gitu di SMA, berarti orang bisa lebih gondrong lagi daripada itu. Masa kita harus bikin jasa cukur rambut buat anak-anak sekolah? Lah nggak usah dicukur emang, makanya gondrong nggak usah dicukur kan? Jangan, Kenapa karena jangan? nggak rapi. Lu waktu sekolah gondrong. Karena aku perempuan. Lah emang kenapa? Ya aku bukan, karena ya kalau perempuan nggak apa-apa gondrong. Kenapa perempuan boleh gondrong, laki-laki nggak boleh gondrong? Ya karena itu udah kodratnya. Lah, kalau gitu Elo nggak kodratnya gondrong dong. Bukan kodratnya, tidak pada tempatnya karena dia masih sekolah. Ya kenapa sekolah nggak boleh menggondrongkan? Karena harus rapi. Kalau gondrongnya rapi dikuncir, Ya tetap tidak. kenapa? Karena harus rapi. Kalau gondrongnya disisir,
Tetap tidak. Kenapa? Karena harus rapi. Karena harus rapi. Sekarang gini. Apa? Kalau misalnya kita dari kecil udah gondrong, Iya. pasti kan kita merasa, oh berarti gue bisa lebih gondrong lagi daripada ini. Bla, bla, bla. Bener. Sekolah itu kan apa? Dia hanya mengajari kita supaya bisa ikutin tata krama yang ada saat itu. Kalau dia udah nggak sekolah, terserah mau dia gondrong sampai lutut, itu nggak masalah. Tapi kalau dia masih sekolah, ya ikutin tata aturan yang ada. Biar dia nggak lari kemana-mana. Tapi ngapain orang gondrong sampai lutut kalau mau pup susah? Ya jangan ngurusin orang pupnya gimana kalau dia mau. Ya tapi kalau pupnya susah terus kita ketemu di jalan rambutnya bau pup, bau dong. Ya tinggal bilang aja, Mbak rambutnya bau pup. Kan itu mas. Oh mas. Iya. Ya udah tinggal ganti, Mas rambutnya bau pup. Maksudnya apa? Tadi saya bilang saya mbak gitu. Ya sorry. Minta maaf. Sorry. Makan nih pup saya gitu. Jangan Ya, kalau dong. Kita minta maaf, dia nggak terima gimana? Emang rambut saya bau pup? Dia bilang gitu gimana? Ya saya hanya mengingatkan biar orang lain gak keganggu. Ini saya malah saya baik. Saya mau ngasih tauin. Kalau dia biar... sambil teriak-teriak bilang, keluarga saya aja tidak masalah, rambut saya bau pup, gitu gimana? Ya tapi kan gue bukan keluarga lo. Ya sekarang kan semua orang adalah keluarga. Siapa bilang? Siapa yang Presiden. bilang? Kita keluarga. Jangan apa-apa bawa presiden. Emang presiden mau diatasnamakan sama lo? Mau? Atas nama bangsa Indonesia. Kan gitu. Mau. Kalau kata gue mah nggak apa-apa gondrong. Gondrong kan tidak mencerminkan kebodohan atau kepintaran. Aku dari tadi gak ada bilang itu mencerminkan Memang tidak sesuatu ada, ya. cuman kerapihan doang kan. Iya, cuman rapi aja. Cuman rapi kan relatif. Lo siapa bilang ini pakai begini biar apa tanya? Ayo. Pakai buruan, begini mah jawab. biar gaya, asik. Ya tapi kan sebenarnya bisa aja dasinya agak melar-melar dikit. Bisa aja kancingnya kebuka satu atau apa. Bisa segala macam. emang? Nah, Nih. coba sekarang ayo tarik buruan. Bisa. Buka. Ayo. Tuh, Tarik. Sekarang jawab rapi apa enggak rapi? ayo lo syukur lo. Ini mah timnya sih. Ya udah tim lu sana tanya, Berpihak. coba tanya tim lu. Ayo tim aku, ini rapi apa enggak rapi? Nah. Udah, mesti rela. Ya terus nggak rapi kenapa? Terus nggak rapi kenapa? Emang kenapa kalau nggak rapi? Bukan gini loh, tapi kita di konteksnya sekolah. Kalau lu kan udah bapak-bapak, Ya, nggak apa-apa, nggak rapi. Emang bapak-bapak nggak boleh sekolah? Ayo kalau yang mau S2, S3 gimana? Ya, tapi Kalau kan, yang mau kejar paket gimana? Ayo. ya itu tidak masalah. Intinya anak sekolah. Tadi pertanyaan apa? Buka lagi bukunya. Anak sekolah rambutnya nggak boleh. Ya udah, Anak sekolah rambutnya boleh gondrong. Gua ada sih, menurut gua ada aku. sih yang lu akan langsung kena skakmat nih. Apa, ayo? Kalau gitu pangku di luhur gimana? Ya itu kan tergantung panggung di luhur. Kita kan nggak bisa menyamaratakan semua sekolah. Kalau ada sekolah yang mau lebih liberal ya tidak apa. Tapi menurut aku pada standar umumnya sekolah tidak semua boleh mengizinkan untuk anaknya gondrong. Berarti mulai saat ini harusnya diizinkan aja. Kenapa gitu? Karena di luar negeri aja begitu. Ya it's okay, itu kan luar negeri. Ih. Kita Indonesia, Bos. Anjay. Tapi kan kita Indonesia, kita harus meniru yang luar negeri juga kalau yang bagus-bagusnya. Tidak lah, Kalau yang tidak semua harus bagus-bagusnya. ditiru. Iya tidak semua, cuman yang bagus-bagusnya ditiru aja. Tapi kan bagi aku nggak Kenapa bagus. nggak bagus sih? Karena nggak rapi. Coba lu ada K-popers yang idola lu nggak? K-popers. Heeh. Ada. Atau bukan K-popers, sorry, K-pop artis idola lu ada? Ada. Siapa? Yang EXO, cowok? EXO. Yang cowok? EXO. EXO. Ya. EXO tuh nama orang? Band. Oh band. Ya. Siapa EXO yang lu demen? Kai misalnya. Kayak EXO, ganteng Iya. banget sih. Ganteng banget. Emang tahu? Tahu. Kayak EXO gondrong. Nah, Ya nggak apa-apa, tapi kan kayak EXO nggak sekolah di Indonesia. ya tapi kan masalah rapi nggak rapi. Ayo, Iya, gondrong menurut rapi aku kayak. dia nggak rapi pas SMA, tapi dia rapi pas sudah jadi K-pop. Dia curang banget. Mentang-mentang pas sudah kepo boleh rapi, boleh gondrong. Ya nggak apa-apa, itu pilihannya dia. Tapi kan kalau kita lagi sekolah, kita langsung aja deh pertanyaan kedua, males. Nggak males, jangan ngambek. Iya, Ih, seneng banget. iya dia kan. Kalau dia nggak mau. Ya udah pokoknya kita agree to disagree aja untuk ini berarti. Iya. Kalau gue sampai kapanpun mulailah kita normalisasi rambut gondrong di sekolah nggak masalah. Kalau lu nggak masalah, ya udah pokoknya kita agree to disagree Yes, untuk ini. agree to disagree. Oke. Tapi kedua, Tapi kedua, takut nggak usah terlalu diromantisasi deh. Setuju nggak nggak? setuju. Kenapa? Kakak setuju apa nggak? Setuju. Setuju. Iya, takut tuh nggak usah diromantisasi. Karena takut tuh cuma tanda nggak siap doang. Kalau lu siap pasti lu nggak akan takut sama apapun. You gonna face the world. Ya terus kenapa? Ya kenapa? Ya nggak apa-apa dong Yang nggak usah diromantisasi. diromantisasikan. Kalau semua takut, nanti orang gimana mau berkembang? Loh, siapa bilang orang takut nggak bisa berkembang?
Lah takut kan jadi takut dewasa. Ya nggak apa-apa. Takut aku kecewa. Yang kalau takut kecewa mulu kapan mau mulai nanti? Enggak, siapa bilang dia nggak mulai? Aku mulai. Ya kan elu. Ya semua orang yang dengerin juga mulai pada akhirnya Emang dia jalan-jalan ditanyain aja. satu-satu yang dengerin dari berjuta-juta orang Ya itu. justru kan aku nyemangatin pakai lagu itu, bukan malah bikin jadi makin takut. Emang iya nyemangatinnya Lele gimana? mulu gue. Gimana nyemangatinnya dengan lagu itu? Ya nyemangatin, aku bilang takut tambah dewasa, takut. Aku tetap bernafas meski sering tercekat. Tuh, Gitu. udah dikasih ini bilang lagi orang, oh kamu tetap bernafas tapi sering kecek, nggak jadi dah takut. Gitu. Aku tetap bernafas, berarti kan aku nyemangatin. Ikan elu. Aku nyemangatin lewat Bukan lagu. kalian tetaplah bernafas juga, jangan kayak aku gitu kan bisa itu nyemangatin. Loh. Kalau aku tetap bernafas dia bilang bodoh. Gini Gitu, mas, Gimana? lagu itu, Coba. lagu itu, Nah, semua lagu itu semua lagu di dunia ini, di dunia termasuk ini, lagu jelek. di dunia ini, Iya. mau lagu jelek, lagu bagus, lagu apapun, itu semua ada POV, point of view, Iya. sudut pandangnya penyanyi atau sudut pandang yang dengerin. Iya. Nah kalau bilang aku, berarti semua orang yang dengerin itu nggak usah kayak kalian semua bernafas. Jadi aku doang. Nggak apa-apa aku. Tapi jadi bagi mereka, ketika lo bernafas, yang lain gak boleh bernafas. yang lain boleh bernafas. Kenapa nggak dibilangin aku bernafas, yang lain boleh loh bernafas juga. Buat apa? Buat apa aku bikin lagu yang kalian semua, ayo semua bernafas? Lah kan biar Ribet nafas, banget. siapa tahu lupa nafas lagi dengar sakit. Iya, saya ngapain ya? Kok kayak nggak ada oksigen? Kalian nafas lah. Iya buat apa? Sekarang gini, kalau Apa? kita play lagu udah nih takut tambah dewasa. Mereka nafas. Nah itu susah nafas Nah, gimana? aku semangatin. Aku tetap bernafas-bernafaslah sobat-sobat. Nah kan nggak ada bernafas lah sobat-sobat liriknya. Loh, Ayo, nggak ada kan? Kenapa nggak ya, bikin lirik bernafas itu lah nggak sobat-sobat? perlu. Semua orang itu pinter. Gak semua, Nggak perlu harus nggak semua disuruh. orang pinter. Oke, nggak semua. Ya, Tapi lu yang juga- dengerin aku, Ya. insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, pinter. Berarti mereka nggak perlu aku bilang kalian semua. Mereka ngomong dari aku. Oh, berarti itu aku juga maksudnya dia tuh aku gitu. Jadi itu minimal harusnya orang jadi ngerti. Iya. Mereka juga. Nah sekarang balik lagi deh ke pertanyaannya, Ketakut. udah lari nih. Ya udah. Kalau menurut aku nggak apa-apa diromantisasiin. Kenapa orang takut kan jadi tidak takut nih misalkan ke warung Gi, beli roti. Aduh, takut ketabrak mobil. Emang itu romantisasi om? Lah kan ya udah deh. Itu aja bukan romantisasi. Lah, sekarang orang yang romantisasi bilang, "Oh, kamu takut ketabrak mobil." Ya udah deh, nggak usah ke warung. Gitu kan jadi diromantisasi, divalidasi takutnya. Loh siapa bilang romantisasi sama dengan validasi sobat? Emang apa kalau romantisasi itu? Kalau kawanku? romantisasi maksudnya kita itu mengembrace perasaan takut itu. Kita validasi. Maksudnya, Nah, validasi juga. Maksudnya validasi secara diri sendiri. Tapi bukan berarti oh kamu takut ya udah kamu takut aja, jangan berani, takut aja. Nah, berarti takutnya jangan lama-lama dong. Iya, ya nggak apa-apa, bener itu. Takutnya jangan lama-lama. Tapi boleh takut. Boleh. Berarti cuma masalah waktu doang. Masalah waktu, iya, jangan berlama-lama. Jangan Berarti harusnya lu berlarut-larut. kalau bikin lagu jangan tulis jangan berlama-lama juga dong. Ada nggak liriknya jangan berlama-lama? Di ngatur lagi. Ada nggak? Ada Udah nggak? kasih rezeki Ada juga nggak? kagak. Ada nggak? Itu lagu kasih saya rezeki. Ya iya. Apalagi kalau itu lagu ngasih lu rezeki. Ya, harusnya lu sangat berterima kasih sama lagu itu dong. Iya. Bentuk terima kasihnya adalah bentuk kasih tahu takutnya berapa lama nih. Ya, nggak Minimal usah. takut 5 menit. Enggak, gini loh, semua Ya udah orang takut harus berapa lama deh? semua orang itu punya timeline-nya masing-masing. Kalau mereka butuh waktu untuk 2 bulan takutnya, ya itu hak mereka. Tapi kita sebagai penyanyi atau sebagai teman-temannya misalnya nih sama yang takut itu, ya kita semangatin, udah jangan berlarut-larut, gak apa-apa, gue validasi, gue tahu lu Lu takut. punya takut nggak? Takut? Apa? Takut apa? Takut manggung nggak? Enggak, Nggak takut? enggak. Oh, Aku lu emang demam panggung. Bukan demam panggung, lu doyan tampil gitu ya? Iya. Sampai kemarin di Sinkro Heeh. nampil sendiri ya? Iya. Kasihan banget emang gak dikasih panggung. Enggak, mau apa? Bapak, beneran nih. Enak banget bangun-bangun sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, Kok orang boleh? Kok diizinin. dikasih? Boleh. Emang gimana diizininnya? Diizinin aja, kayak aku mau rilis lagu, boleh nggak aku bikin begini-begini? Boleh. Tuh dibolehin, orang sinkro aja ngebolehin. Emang manggung di mana aja di Sinkronya? Dari jalanan, dari kayak parade gitu, payung-payung ada beribu-ribu. Payung-payung Nggak beribu-ribu beratus-ratus. terus lu manggung sambil jalan gitu. Iya, cek-cek-cek. Itu Kok berani ceker-ceker? loh. Ya kan ada kocokan beras. Kok ada kocokan beras? Maksudnya disuruh bawa alat musik.
Kok alat musik? Jadi orang-orang disuruh bawa alat musik sendiri. Nanti kita kecerek-kecerekan ya guys. Emang gitu. kecerakan itu alat musik? Musik. Kuncinya apa? Emang perlu kunci? Lah Sekarang kan aku alat tanya, musik. Loh, emang drum bukan alat musik? Perkusi. Alat musik bukan? Perkusi. Alat musik bukan? Perkusi. Alat musik bukan? Alat beat. Gak, jir. Iya dong. Alat musik itu namanya tetap alat musik. Musik itu menghasilkan ritme atau nada atau susunan pola. Gue gak tahu ya, gue gak salah. Tapi itu maksudnya musik, tetap musik. Ya udah lu ngapain berarti di situ jadi main kecerekan terus sambil promo-promo gitu? Iya, intinya aku mau ngenalin lagu aku judulnya Sedih Aku Sebelum Hujan. Ayo, cari ribut sama gue, Sedih Aku Sebelum Hujan. Lah, ngapain cari ribut sama lu? Dari tadi kita udah ribut nih. Lah itu Ributin aja ribut dari sekalian. mana orang itu ngomong baik-baik? Iya sih. Ya udah, Jadi apa kayak dong? gitu. Jadi lu di sinkro aja nggak takut. Enggak takut. Ya makanya nggak usah embrace takut. Balik lagi kan? Tapi lo. Apa? Tapi kalau dibilang takut, aku takut. Tadi nggak takut, sekarang takut dibilang takut. Sebentar Enak dulu. dibilang enak. Aku itu, sabar dulu. Aku itu berani manggung, berani nyanyi. Tapi aku takut sepi, takut pada orang gak tertarik sama lagunya. Itu dua hal yang berbeda, Akhirnya sobat. orang sepi nggak? Akhirnya orang nggak tertarik nggak? Enggak kan? Enggak. Orang nerima aja Ya kan? berarti karena Takut tuh aku nggak ada gunanya ngejalanin, kan? karena aku justru takut itu membakar semangat aku. Oke, gue tetap akan berikan yang terbaik apapun itu. Gue lawan ketakutan gue. Itu bos. Itu namanya meromantisasi dengan cara yang benar. Emang cara yang salah gimana? Kalau cara yang salah masih takut aja. Gue gak berani, sumpah gue mundur bye-bye semua. Itu namanya takut yang tak benar. Karena nggak dilawan. Ya udah pokoknya gue tetap nggak setuju. Takut pokoknya harus nggak apa-apa. Ya udah dengan catatan boleh ada waktunya lah. Iya, at least 5 menit lah. Enggak dong, 5 menit kecepetan. Ya berapa lama? Coba at least berapa lah dari lu versi gitar? Ya minimal sehari lah. Sehari ya boleh ya. Sehari untuk melawan takut itu. Kalau mau takut terjun payung gimana? Ya itu. Gimana itu berminggu-minggu loh. itu, Kata lu nih. sehari. Nah gini, Apa? dalam sehari itu dia bisa memutuskan gua apa enggak. Tapi kalau udah di atas, udah sama abang-abangnya tinggal didorong, harus saat itu juga, jangan mundur. Kan banyak tuh orang-orang suka mundur, gak berani. I'm scared. Emang ada? Ya kalau bule, I'm scared. Emang iya? Ya kalau bule, Emang ada bule I'm scared mau terjun payung? I'm scared, I cannot. Emang gitu banyak bule-bule di sana di Banyak atas? kalau vlog-vlog orang bule. Lu suka nonton vlog-vlog bule terjun payung? Udah kita kayaknya agree to disagree lagi untuk Iya. ini. Karena bagi gue ya 5 menit aja lah kalau Iya. untuk takutnya. Aku sehari, kalau kakakku 5 menit. It's Yaudah. okay. Ya udah fair. Terakhir. Seneng banget loh. Yang ketiga, stop kriminalisasi hujan. Stop criminal. What does that mean? Jadi hujan tuh disalahkan, hujan itu dijadikan villain, dijadikan musuh karena aduh nggak bisa kemana-mana nih hujan. Aduh mobil gue yang baru dicuci jadi kotor lagi nih gara-gara hujan. Sekarang aku tanya, Apa? kakak lebih mending meromantisasi takut apa meromantisasi hujan? Meromantisasi takut apa meromantisasi hujan? Gak dua-duanya sih. Harus pilih salah satu. Mending mana? Heeh. Mending romantisasi hujan lah. Enak adem. Takut apa yang dienakinnya? Nggak Ya ada. tapi enggak juga. Ini kan gue bukan romantisasi, mengkriminalisasi. Iya maksud aku gini, kalau meromantisasi hujan kan udah ada, udah sering. Iya. Nah kalau bagi aku, menurut aku hujan itu kriminal. Apa kriminal tadi? Menurut aku hujan itu kriminal dalam case aku. Kenapa hujan itu kriminal dalam case lu? Karena aku nggak suka hujan. Kenapa nggak suka hujan? Ya karena hujan bikin aku ribet. Bikin ribet gimana? Kan ada jas hujan. Aku gak suka. Loh, gak semua orang mau pakai jas hujan dan gak semua orang bawa jas hujan kemana-mana. Kenapa nggak semua orang pakai jas hujan? Ya ngapain? Kalau misalnya ternyata harinya panas gimana? Ya nggak usah bawa jas hujan. Ya makanya kan gak semua orang bawa jas hujan. Kalau hujan ya bawa aja. Ya emang kita tahu itu bakal hujan. Perkiraan cuaca. Emang kita bisa tiap hari ngeliatin perakiraan cuaca? Bisa. Gimana caranya? Lihat aja. Ya tapi kan gak semua orang mau. Gak semua orang punya waktu untuk itu. Kenapa nggak punya? Ya karena gak punya Untuk aja. takut hujan aja punya, apalagi ngeliat itu masa nggak punya? Untuk takut hujan aja ada. Ya gini deh, sekarang gini ya. Sekarang Apa? gini. Apa? Kalau dalam case aku, Iya. hujan itu. Bikin ribet.
Ini kita nggak ngomongin hujan secara literal ya sobat. Jadi hujan secara apa, sobat? Aku ngomongin hujan itu sebagai ya udah hujan as in hujan aja. Tapi kalau Enggak misalnya bedanya hujan esin hujan sama hujan literal tuh apa? ya karena ada hujan yang kita maknai sebagai sendu, hujan perkara. Tapi kalau dalam lagu aku hujan itu bukan. Tar dulu siapa yang ngomongin lagu lo? Orang lagi ngomongin hujan. Gue datang ke sini jauh-jauh buat promo ya. Ya itu entar, Oh, itu iya. ada. Sorry. Bentar. Sorry. Ya udah, apa pertanyaannya? Ulang. Apa? Stop kriminalisasi hujan. Ya suka-suka Kok orang stop? lah. Ya kenapa suka-suka? Ya suka-suka orang mau kriminal, mau Tapi apa? kasihan hujan gak salah apa-apa. Ya memang. Lah terus kenapa disalahin? Ya nggak apa-apa, orang Nih. hujan juga nggak bakal nyalain kita. Gimana kalau hujan itu nangis justru itu? Kenapa saya disalahin? Terus jadi nangis hujan lebat. Iya, Coba lu hujan bayangin itu deh. nggak punya perasaan. Kenapa nggak punya perasaan? Gimana kalau punya? Enggak, hujan itu nggak punya perasaan. Tahu dari mana? Ya karena Emang dia pernah itu ngobrol sama hujan? enggak. Emang Ya ada yang apalagi pernah, belum pernah ngobrol? emang ada yang pernah ngobrol sama hujan? Ada. Siapa? I wanna know. Siapa? Have you ever seen the rain tuh? Tuh, itu aja kakak nggak apa-apa adalah hujan dalam lagu. Ya kan dia Dia cuma kan nanya, juga lu pernah ketemu sama hujan nggak? Gitu. Tuh I wanna know how to stop the rain tadi kan? Bukan, have you ever seen the rain? Oh, have you ever seen the rain? Iya. Wah. Ayo. Bukan stop the rain. Mana Ya. ada lagu stop the rain mah yang peramal-peramal di berhentiin hujan di Mandalika itu. Ya, tapi gini loh, nggak apa-apa. Maksudnya hujan itu nggak dikriminalisasi secara bener-bener kayak kamu masuk penjara. Ya repot juga hujan masuk penjara di borgol. Setiap ada hujan semua orang kena borgol. Ya makanya ini bukan yang kriminalisasi kayak kamu jahat, kamu harus masuk penjara, kamu divonis. Ini enggak, ini hanya pemaknaan aja gitu loh. Pemaknaan yang seperti apa? Pemaknaan kayak hujan itu bikin kita ribet, bikin kita pusing, bikin kita sakit, bikin kita longsor, bikin kita lumpur lapindo misalnya. Lu perlahan dulu itu bukan hujan itu. Pasti di-cut itu, tenang aja saya di-cut. Apa? Pokoknya gara-gara itu ya lu nyalain hujan ya. Pokoknya gue Iya. tetap akan membela hujan. Gue adalah kaum pembela Bunyi. hujan itu marah. Gue kaum pembela hujan, gue KPH pokoknya. It's okay. Ya udah kita agree to disagree dulu tek ini. Gitu, disagree. Karena itu makanya ya lu segitunya sama hujan, lu bikin lagu tentang hujan. Benar. Hah? Benar. Lagu apa tuh? Judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku lagi. Kenapa harus sedia lu sebelum hujan? Emang lu jadi payung? Gini. Lah itu kan dari sedia payung sebelum hujan kan? Iya benar. Ya terus lu jadi payung lu begini. Lah iya benar. Aku begitu. Begini. Tapi Tapi tidak apa? semerta-merta aku Semerta-merta. begini. Tidak semerta-merta aku begini. Bagaimana berarti? Maksudnya aku itu memayungi orang bahkan sebelum hujan. Aku sudah memayungi orang yang aku sayang sebelum hujan. Sekarang gini aku tanya, kamu ada nggak orang yang kamu sayang? Banyak lah di dunia ini. Satu aja. Ada. Terus? Kamu sayang banget sama dia. Iya terus. Kamu udah menyiapkan banyak hal untuk dia. Udah. Kamu tahu apapun tentang dia sebelum dia benar-benar apapun, pokoknya kamu udah siapin tentang dia. Emang peramal? Ya misalnya kayak kamu tahu dia sukanya misalnya makan combro. Hah. Kamu combronya combro yang gak pedes misalnya. Jadi kamu udah siapin yang gak pedes. Kamu kayak gitu nggak? Nggak tahu. Ih, nggak jelas. Anggap aja tahu. Iya. Nah itulah hal-hal yang kita udah lakukan untuk orang yang kita sayang tuh kayak gitu. Kayak aku udah sedia aku sebelum hujan. Ya kan sebelum yang apapun terjadi. berarti kalau yang gak dibutuhinnya lu gimana? Kayak combro kan butuhnya combro tanpa cabenya, bukan guanya. Ah, Kan lu bilang yang selalu sedia adalah sedia lu Iya. lu sebelum hujan. iya. Terus? Sedangkan yang dibutuhkan untuk hujan kan payung. Ya jangan setepik ketiplek. Pakai Mikirnya. tiplung. Bu jangan ketiplek. Jadi itu metafora. Yes, Hujan itu sebuah of course. sediakan diriku ini sebelum masalah terjadi gitu. Of course. Why? Kenapa? Terus itu jadi kayak bukti kalau ke pasangan atau ke siapapun yang lo cintai seperti itu. Makanya sedia diriku ini sebelum hujan kayak Iya, gitu. karena mama aku itu kalau mencinta itu ugal-ugalan. Cinta ugal-ugalan tuh kayak gimana sih? Ya cinta ugal-ugalan itu aku berani dedicate diri aku untuk dia, walaupun aku tetap memprioritaskan banyak hal. Aku banyak prioritas, tapi diri dia itu udah termasuk prioritas aku. Aku memprioritaskan dia, aku setia sama dia. Udah, Kayak gitu. iya.
Terus kalau persiapan lu ketika dia mau hujan gimana? Lu siapin payung apa diri lu? Nanti dia bingung loh. Ya kalau ya itu kan makanya jangan ketiplak-ketiplak. Ya apalagi dia udah denger misalnya, kamu katanya siapkan aku sebelum hujan. Enggak lah. Gimana kalau pasangannya gitu? Enggak, kalau pasangan aku nggak bakal kayak gitu. Kalau Nggak bakal. Kalau dia baik. Enggak. Enggak. Situ kali. Enggak ada. Kan yang bikin lagu elu. Yang bikin lagu lu bukan gua. Ya kalau dia kayak gitu, aku akan memberikan pengertian. Oh sorry sayang. Terus? Bukan bermaksud seperti itu. Memang misalnya aku lupa. Atau aku belum siapin atau gimana. Ya kalau dia pasangannya bener pasti dia ngerti. Ngerti kalau sebenarnya yang disiapkan lu, bukan payung gitu. Ya kalau misalnya aku belum menyiapkan sedemikian rupa untuk dia gitu. Jadi dia akan harusnya mengerti. Ya, paling nggak itu sebuah usaha gitu. Iyalah, kan kalau misalnya di hubungan itu ada kompromi. Karena itu tadi makanya lu nggak suka hujan ya. Karena bagi lu hujan adalah prahara itu ya. Iya, hujan itu aku anggap seperti sesuatu tantangan, sesuatu obstacle yang ada di orang gitu loh. Nah, aku udah menyiapkan diri aku untuk bersiap-siapnya dia gitu loh. Siapa tahu dia butuh support aku, dia butuh bantuan aku. Di situ aku selalu ada untuk dia. Ada kata-kata takutnya lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Kenapa? ada. Ya karena nggak tentang dewasa. Lah, emang takut dewasa doang? Ya kan lagu takut dewasa. Nggak ada takut sakit perut gitu? Nggak ada. Si hujan itu nanti liriknya kayak gimana emang? Lu boleh deh nyanyi. Nyanyi ya. Oh, I like this. Nyanyi ke sini atau ke sini atau ke situ. Ke sini aja deh. Ke sini. Rapnya ya, dengerin baik-baik ya. Kalau bisa dari brainstorm juga nggak apa-apa. Pas bikin lirik. Kita apa nih guys? Ini apa ya? Apa nih ya? Lagunya lagu apa? Udah dengerin ya. Apa? Bagai aku di daun talas gitu. Ada dengerin ya. Ya udah. Yuk. Ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan. Yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan. Memang sebegitunya aku. Soal cintaku jatuh. Bagus. Kayaknya ini lo coba approach Gojek deh. Kenapa? Itu kayak dedikasi Gojek banget. Iya dong. Walaupun hujan dan segala macam. Bener banget. Lu hijau bisa tuh. Kamu ada kenalan orang dalam? Ada kayak nanti dikenalin mungkin ya. Iya mau kok. Harusnya di approach aja. Jadi setiap dengar Gojek, bukan tutut gitu. Mau kok. Aku open. Oke. Dan itu udah tayang berarti? Apanya? Singlenya? Iya udah rilis. Udah rilis kapan? Hari ini. Hari ini? Kan hari ini bukan hari ini. Maksudnya? Ya itulah. Tanggal 8. Tanggal 8 kemarin. Iya. Tahun lalu lah berarti ya? Berapa hari lalu? 8. Kenapa rilisnya tanggal 8 Oktober? Nggak 9 ada. Oktober aja? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak ada alasan tertentu. Kenapa? Harusnya kan dengan momen gitu kalau jualan. Enggak, biasa aja. Kan kata lu momen ini sesuaikan dengan emosi. Lu bikin lagu itu sesuai dengan emosi lu sendiri. Bener. Kan? Harusnya rilisnya juga sesuai emosi. Kalau nggak ada dibuat-buat aja. Enggak, aku tanggalnya bebas. Aku yang penting feng shui-nya baik. Feng Shui tanggal 8 apa emang? Katanya baik. Apa Feng Shui baik? Kata kalender Cina. Ya baik. Apa baiknya? Ya baik cocok untuk bertani, bisa gitu-gitu. Baik untuk apa ya? Pokoknya baik untuk melakukan sesuatu yang baru, baik untuk memulai new journey, cenah. Gitu. Baik. Kalender Sinarmas. Pernah nggak dengar kalender Sinarmas? Ya, kalender Sinarmas tahu ada banyak itu tiap hari ada hari-harinya. Ya kan? Coba setiap katanya tanggal 8 good fortune. Bener Sinarmas lagi bener kalender Sinarmas. Emang kenapa boleh ya? Boleh. Ya udah sinar tembaga. Enggak, udah Sinarmas benar. Ya udah kalau gitu berarti tadi ya si lagu Andai Aku Hujan. Sedia aku sebelum hujan. Sudah ada di semua streaming platform. Yes. Udah ada yang cover gitu belum? Udah sih, ngetek aku di story. Nggak kena royalti kan? Enggak lah. Enggak lah ya.
Ya udah. Berarti tadi kalau mau dengerin udah di semua social platform, mau ada video klipnya juga. Udah ada juga ya? Enggak, nanti masih Kenapa nggak ada? dirahasiakan. Oh, masih dirahasiain. Iya. Kenapa dirahasiain? Ya biar penasaran. Nanti bakal FYP di TikTok juga nih nggak rencananya nih? Ya amin. Kalau iya ya bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Udah sering ya? Enggak. Ya? Aku juga mau FVP. Asal yang baik-baik. Ya emang ya. FYP Odading lagi ya? Iko tahu sih. Reset bro. Woi. Makasih. Nggak mau dibikin lagu tentang Odading kan? Move on Lah dong. nggak apa-apa. Justru biar kita mengenang kembali. Enggak Kalau itu ah. tuh pernah terjadi. Dan lu kan terkenal juga gara itu. Masa nggak diapresiasi sedikit? Ya apresiasinya dengan aku bikin kayak gitu. Gitu Masa dong. harus digitu-gituin Siapa terus? tahu bikin lagu juga bisa. Enggak. Mau lagu apa? Lagu Odading. Ya Odading, Odadang. Ya enggak lah. Odading tuh gak ada sentimentalnya ke aku. Jadi aku menulis apa yang menurut aku sentimental di aku. Odading nggak ada sentimentalnya buat lo? Enggak. Lu nggak pernah makan Odading? Enggak. Lu ngapain bikin video Odading? Ya nggak apa-apa. Memang harus makan untuk bikin videonya. Ya kan bikin lebih berasa, lebih sentimental. Enggak. Kan aku nyanyi bukan review. Kenapa nggak review sekalian? Enggak. Kan aku bukan food reviewer. Kan Odading nggak mesti food reviewer yang nge-review. Mungkin bisa sih di review. Ya aku gak mau. Karena aku bukan food reviewer. Makanya aku gak review Odading. Dan gak makan Odading. Tapi enak tuh Odading. Katanya sih enak sih. Nyesel kan belum nyobain, syukur. Gak apa-apa orang Odading masih terkenal di Bandung. Ya emang masih terkenal. Ya nanti aku makan di sana. Ya udah. Bener ya. Pokoknya ditagih kita makan Odading di Bandung. Baik, kita udah bahas 3 topik tadi dan gak setuju semua kayaknya. Iya, kenapa ya kita benar-benar pecah belah? Ya nggak tahu, mungkin ada masalah lu kali sama gue. Nah, masalah kita udah bahas 3 topik dan tadi tidak setuju semua. Dan jangan lupa dengerin tadi lagu itu ya. Sedih aku sebelum hujan. Dengerin jam berapa? Orang udah rilis, apa yang mau didengerin jam berapa? Iya, kalau mau dengerin lagu itu jam berapa? Pertanyaannya jelas. Ya kan gue bilang dengerin jam berapa gitu. Iya, dengerin jam berapa tuh kayak dengerin jam berapa? Ya kan itu tinggal dengerin jam berapa? Terserah. Kenapa terserah? Ya nggak apa-apa, mau dengerin pagi, mau dengerin malam, mau dengerin sore. Ya kalau mau lagi dengerin pagi siang. mau lagi kerja gimana? Masa suruh dengerin? Ya nggak apa-apa. Ya kalau lagi meeting. Ya kalau misalnya bosnya oke, fine. Kalau lagi meeting bosnya oke fine, tapi nggak kedengeran bosnya ngomong apa? Ya itu kayak urusan bosnya sama employee-nya. Ya makanya jangan suruh pas pagi dong. Ya nggak apa-apa, emang semua orang pagi kerja. Aku nggak kerja pagi-pagi. Ya kan nggak Aku semua bobo. orang. Ya kan nggak semua orang bobo. Ya makanya aku bilang terserah. Lagian kalau bobo gimana nyetelnya? Ya kalau misalnya on Masa repeat. disuruh, Mbak nanti tolong nyetelin pas saya bobo jam 8 Ya kalau mbaknya mau. Ya kalau mbaknya nggak tahu lagunya yang mana, dengerin yang takut lagi takut. Mbak bukan lagu yang takut. Nah, ini yang viral nih, yang viral. Ya udah, intinya terserah mau dengerin kapan aja, di mana aja, sama siapa aja. Mau dengerin di Mars boleh? Di Mars Planet Mars. boleh. Orang belum ada yang nyampe planet Mars. Ya kalau ada ya boleh. Ya kan belum ada. Ya Gimana mau ya. didengerin? Ya nggak apa-apa kalau belum ada yang ke Mars, tapi kalau ada yang Mars mau Ada yang lagu udah pernah aku, ke Mars mah tapi robot. Orang mah belum. ya bagus, udah robot. Ya kenapa robot bagus? Orang juga perlu dong, jangan robot doang. Ya nggak semua tempat di muka bumi, di muka semesta ini harus Nah, kita tadi muka tempatin. bumi. Muka semesta, aku koreksi. Ya udah, nggak harus ditempatin. Emang nggak harus ditempatin, bisa aja ke Mars jalan-jalan sambil denger lagu lu. Lagu lu berkembang di Mars. Enak dong. Ya kalau misalnya dengerin juga nggak ada, Ya nggak apa-apa, yang penting di Mars sudah mendengar. ya Mars. Bayangkan lagu pertama di seluruh jagat raya yang diperdengarkan di Mars. Ya itu nggak matters. Yang matters itu yang ada di depan mata. Kalau kakak dengerin ya alhamdulillah, kamu dengerin alhamdulillah. Nggak perlu yang di Mars, itu alien yang denger. Ya nggak apa-apa, alien yang denger bisa jadi pasarnya bukan internasional Indonesia. Bisa keluar alam semesta pasarnya. Ya udah. Lagu di kita alam Tapi semesta. itu bukan goal aku. Golnya apa? Cristiano Ronaldo. Ya goal aku ya didengar sama manusia aja, antar manusia. Setan nggak boleh dengar. Ya takut. Takut lagi. Takut lagi. Ya kalau misalnya setan denger ya buat apa? Ya biar kalau ketawa lagunya di kita. Ya terus habis itu dia mau ngapain? Free promotion. Ya free promotion di mana? Misalnya dia tiba-tiba hantunya nge-play lagu itu tiba-tiba. Iya enak lagi malam-malam. Ya nanti di orang jadi kampung. trauma dong. Ya tahu trauma kan bisa positif. Trauma bisa positif gimana ceritanya? Ya juga ya.
Oh namanya trauma, konotasinya negatif. Ya karena itu berarti nggak mau lagunya diperdengarkan setan ya. Cuman kalau setan mau denger ya udahlah ya. Ya nggak apa-apa, it's okay setan, it's okay. Ih, beneran loh. Ya udah itu aja berarti. Dan seperti podcast pada umumnya harus ditutup dengan sulap. Hah? Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? Aku tahu. Bukan, bahasa Inggrisnya kamu tahu? Oh, I know. Bahasa Inggris saya tahu, I know. I know. Bahasa Inggrisnya kamu You tahu? know. You know. Oh, sulapnya itu doang. Itu tahap 1. Kaget harusnya. Enggak benar. Ya udah. Bilang stop di mana aja. Op. Silakan diambil. Udah? Udah? Ya, Udah lihat ke kamera? udah. Kasih lihat kamera juga, kasih lihat ke teman. Ya, udah. Lu mau yang lu taruh apa gue yang taruh? Udah? Udah. Ya diumpet-umpetin masih ya. Udah? Udah masih mau diumpetin ya? Dudukin lah itu apain boleh? Udah? Ya. Kartunya pasti gue tahu sih. Apa? Coba. Ini aja dah pokoknya. Apa dibuka? Lu takut pamali nggak? Takut pamali. Kalau buka payung di ruangan. Kalau nggak gue yang bukain aja nih. Kamu aja. Benar. Baru rilis lagu, takutnya Ya nggak udah. rezeki. Lagu apa namanya? Untuk pertama kali di dunia sebutkan kartu. Gimana sih? Jadi tahu dong. Apa? Ya udah. 1 kuning. Kita sedia aku sebelum hujan. Belum tahu. Shock.